kau dan aku yang terjalin dari dulu. Kau setia kepadaku, Kapan operasinya? Dokter bilang lebih cepat lebih baik. Tapi masih bisa tertolong kan? Iya, resikonya dia pasti kehilangan payudara sebelah kirinya. Om nggak bisa bayangin kalau sampai mamanya tahu penyakit Shirley. Om belum ngomong sama Tante Yani tentang semua ini? Belum. Tapi cepat atau lambat, Jeng Yani toh akhirnya harus tahu bagaimana keadaan anaknya. Iya, pasti saya akan bilang. Tapi menunggu waktu yang tepat. Namanya juga perempuan, tentunya dia lebih sensitif dan cepat panik. Shirley bagaimana itu? Sudah tidur? Iya. Masalahnya sekarang kalau hanya operasi biasa, saya rasa Shirley masih bisa nerima. Tapi kalau dia tahu payudaranya pasti hilang, saya nggak tahu. Makanya kita mesti mikirin gimana caranya untuk ngomong ke Shirley. Ngomong ke Shirley itu nggak gampang loh. Tapi mungkin kalau yang ngomong itu Om atau Eri, ya mungkin Shirley bisa terima.
tenang. Tenang, Sherly. Saya sayang kamu, Sherly. Tenang. Saya pengen mati dong. Tidak, Sherly. Semuanya jahat, semuanya mau. Saya nggak mau jadi orang. Saya nggak mau jadi orang jahat. Sherly, tenang. Saya pengen mati dong. Saya nggak mau jadi orang cacat. Saya nggak mau kehilangan harga diri. Saya nggak mau. Saya juga nggak mau, Sherly. Saya nggak bisa terima. Ini semua cobaan. Saya sayang kamu, Sherly. Sherly tenang, malu sama keluarga, malu sama tetangga, semua malu. Pengen mati dong. Saya nggak pengen jadi perempuan yang cacat. Sherly dengar. Kamu nggak bilang. Tahan, Sherly, tahan, diam. Saya nggak mau kehilangan kamu. Saya nggak mau. Saya sudah siap, Sherly. Apapun yang terjadi sama kamu, saya siap, saya cinta. Sayang. Abah, Sherly, semua cobaan. Abah. Saya sayang sama kamu, Sherly, tenang. Takut dong. Enggak, Sherly, udah tenang. Sayang, tenang. Saya selalu sama kamu, Sherly. Saya nggak mau khianatin kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, campur cacat, mau apa. Saya sayang sama kamu, Sherly. Saya sayang. Tenang, Sherly. Tenang, Sherly, sayang. Tenang. Lilinnya tolong dinyalain, Mbak. Iya, Bu. Bu, sudah jam 9 kok Bapak masih belum pulang, Bu? Ntar lagi kali. Bawa pulang tuh. Kamu bukan pintu, Gih. Iya, Bu. Cepetan ya. Iya. Malam, Pak. Hai, Tom. Lisa, ada apa ini? Kamu lupa, Tom? Ini hari ulang tahun perkawinan kita loh. Perkawinan kita ya? Sekarang kamu mandi dan tunggu kejutan berikutnya dari saya ya. Tom, handphonenya biar saya yang pegangin.
akan membuat kamu melupakan perempuan peliharaan kamu itu, Tom. Dan saya akan membuat kamu bertekuk lutut di hadapan saya. Tom, Tommy, kok lama banget sih, Tom? Tom, Tom. Minumnya, Pak. Kasih. Mbak, tolong dimuat ke mobil ya, baju sama tasnya. Oh iya, Pak. Udah sarapan, sayang? Nanti aja sekalian di lokasi. Sebelum kamu pergi, kita bisa bicarakan soal semalam. Bisa kan? Sorry ya, semalam saya pergi nggak bilang-bilang sama kamu. Soalnya ada keperluan mendadak. Dan ninggalin saya begitu aja di malam ulang tahun perkawinan kita. Gitu cara kamu, Tom? Bisa. Sebelum ngadain ulang tahun perkawinan kita, kamu mestinya belajar dulu. Apa artinya perkawinan itu sendiri? Jangan kamu pikir senang-senangnya aja. Kita juga harus tanggung jawab. Tahu nggak? Tommy, Tom, saya tahu sikap kamu berubah belakangan ini, Tom, karena kamu punya perempuan lain kan ya? Ya kan, Tom? Jawab. Walaupun kamu nggak nganggap saya sebagai istri kamu lagi, tapi kan status saya masih sah istri kamu. Dan saya berhak tahu dong kamu ngapain aja. Cukup, Lisa. Saya udah telat. Tommy, Tom! Bagaimana, Dok? Silakan duduk, Pak. Pak Edo, saya sudah sampaikan kemungkinan terburuk pada Anda. Dan dengan berat hati, saya ingin menyampaikan... Ya, saya tahu, Dok. Saya bisa ngerti kok. Pak Edo, sebagai sesama wanita, seandainya saya juga mengalami hal seperti itu, pasti sangat berat untuk saya. Jadi saya minta kepada Anda untuk memberikan dorongan moral kepada istri Anda. Saya tahu ini sangat berat bagi Anda dan istri Anda.
Sherly, ini papa sayang. Iya sayang, ini mama. Itu. Ser, gue baru datang dari Surabaya. Itu mana? Itu Edo. Kau baik-baik aja kan sayang? Operasinya udah berjalan lancar. Kau pasti sembuh. Alhamdulillah. Tuh, di sini aja tungguin saya. Terus sekarang kamu ada di mana? Saya ada di Jakarta, di rumah. Kamu tuh udah pulang, bukannya langsung cari saya? Saya pulang karena ada urusan keluarga. Si Sherly baru aja dioperasi. Apa? Operasi? Sakit apa? Kanker. Sorry, Vin ya. Saya belum sempat ke rumah kamu. Habis saya sibuk bolak-balik rumah sakit terus. Ya ampun. Ya. Kenapa sih sayang? Orangnya nggak ada kamu pikirin. Orangnya ada juga kamu pikirin. Jadi kamu udah tahu kalau Eri udah pulang? Udah, mama yang bilang. Ya tapi jangan gitu dong nanyanya, saya kan takut. Biarin. Oh, lagi serius ngomong. Ya udah. Sayang, adiknya Eri itu lagi sakit, pakai dioperasi segala. Sakit apa? Kanker. Makanya rencananya besok tuh saya mau ngebesuk. Kamu nganterin ya? Ya, saya anterin kamu besok. Tapi coba kamu tanya ke Eri dulu, jam berapa besok bisa dibesuk. Soalnya biasanya kalau pasien itu agak berat penyakitnya, dokternya suka nggak ngizinin terima tamu banyak-banyak, ya? Iya, besok saya ngomong dulu sama Eri. Tapi kita doain aja ya, moga-moga adiknya nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kamu udah makan belum? Saya juga belum. Nggak mau? Aku mau makan di situ aja yuk. Bikinin aku makanan. Sherly, kenapa? Kenapa sayang? Saya nggak sanggup. Nggak sanggup apa? Saya cacat sekali. Saya ada lagi. Tenang. Ini udah kenyataan yang harus kamu terima dan kita hadapin bersama-sama sayang. Tapi saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Tenang. Kamu harus kuat. Yang penting kamu sembuh sayang. Udah tenang. Gak usah berisik kayak gini, gak usah nangis. Kamu gak usah cengeng. Vin. Halo. Ini orang paling sombong nih, nggak pernah datang. Apa kabar sih? Kamu apa kabar? Pergi-pergi nggak bilang-bilang. Baik. Kabarnya Sherly gimana? Sherly masih dalam perawatan dokter. Ya mungkin 4 sampai 5 hari lagi kata dokter sih boleh pulang. Ayo masuk dong. Ngapain memang di situ sih? Oh iya. Kamu sama tante di mana? Baru aja ke rumah sakit. Oh ya? Ya. Ayo dong. Iya. Saya kok nggak tahu sih Sherly masuk rumah sakit. Katanya sakit kanker ya. Kalau saya tahu kan saya bisa temenin.
Nggak tahu nih anak. Kamu kenapa sih nggak bilang sama saya? Kayaknya belakangan ini kamu udah menghindar deh dari saya. Kamu kan biasanya kalau ada apa-apa bilang sama saya, Eri. Itu perasaan kamu aja kok. Saya lagi sibuk. Sibuk. Lagian kamu kan ada Roni. Roni itu selain jadi pacar kamu, dia juga harus bisa jadi sahabat, sekaligus jadi kakak kamu. Lagian kamu juga nggak bisa terus-terusan bergantung sama saya. Vin, saya mau menetap di Surabaya. Kamu netap di Surabaya? Tinggal di sana? Kenapa? Kok tiba-tiba sih, Er? Jadi kamu nggak tinggal di Jakarta lagi? Di Surabaya. Saya tahu, karena bisnis kamu sama mama saya maju pesat kan? Tapi mamah kamu emang hebat. Semua yang dikerjakan sama dia bisa menjadi emas. Dia itu benar-benar bertangan dingin. Saya mau belajar banyak dari tante. Apa? Tante? Saya manggil mama kamu tante. Karena saya sudah merasa seperti anaknya sendiri. Lagian juga saya numpang. Nggak apa-apa, Er. Mama saya juga udah nganggap kamu seperti anaknya sendiri kok. Saya sama mama juga udah nganggap kamu seperti pengganti kakak saya, Eka. Nggak apa-apa kan? Eri, sejak pertama saya kenal sama kamu, dan sejak saya tahu kamu tinggal sama mama saya, mama udah jarang sekali ngomongin soal Eka. Kamu tahu, biasanya mama tiap kali ngomongin soal Eka, kangen, sedih, rindu. Tapi sekarang udah jarang lagi. Berarti saya beruntung dong. Punya tante sehebat mama kamu dan punya adik secantik kamu. Saya juga. Oh ya, kapan kamu berangkat ke Surabaya? Kalau keadaan Shirley udah membaik, saya harus pulang. Maksud saya ke Surabaya, saya harus balik ke Surabaya. Kau setia kepadaku, pertalian. Mbak, sebentar. Saya ke belakang dulu ya. Kamu jangan lama ya, Tom. Enggak. Kamu dari Iya, malam. Saya pesen sirloin steaknya 1. Sama itu aja dulu ya. Kenalin. Nggak usah. Saya nggak bakalan mau kenalan sama maling seperti kamu, tau nggak? Tapi Lisa, maksudnya apa? Saya nggak maling. Heh, semua orang juga tahu kalau orang yang ngambil milik orang lain namanya maling, kan? Saya masih nggak ngerti maksud kamu apa ya? Kamu jangan pura-pura lugu ya. Mungkin suami saya bisa kamu bodohin dengan keluguan kamu itu, tapi saya tidak bodoh, tau nggak? Mulai saat ini, saya ingatkan sama kamu supaya kamu menjauhin suami saya. Tapi saya nggak ada. Tapi saya tahu kamu mengejar suami saya untuk mendapatkan popularitasnya kan, untuk mendapatkan harta kekayaannya, dan juga karena suami saya ganteng, iya kan? Cukup. Apa? Beraninya kamu membentak saya? Mestinya saya memaki kamu supaya semua orang tahu siapa kamu. Dasar perempuan murahan. Hah, mengambil suami orang nggak ada malu. Kamu maunya apa sih? Kamu yang maunya apa? Ayo, maunya apa kamu? Lisa. Kamu yang maunya apa? Apa-apaan kamu ini? Apa-apaan? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Ngapain kamu malam-malam begini sama perempuan yang bukan istrinya kamu, ha? Kenapa diam? Takut, malu, karena ketahuan main serong dengan perempuan itu, hah? Kenapa saya harus malu? Mestinya kamu dong yang malu. Kamu teriak-teriak kayak begini, ngumbar-ngumbar emosi depan orang. Lihat tuh, orang-orang pada ngeliatin kamu. Mestinya kamu dong yang malu. Biarin. Siapa yang malu? Kamu yang malu. Lisa, kalau kamu nggak jaga mulut kamu, saya bisa seret kamu keluar dari tempat ini. Coba aja kalau bisa. Kamu perlu bukti. Iya, ikut saya. Ikut saya. Nggak mau. Lepaskan, kamu. Lepaskan. Ikut saya. Nggak mau. Lepaskan Kamu saya. cuma bikin Nggak kacau di mau. sini. Pak, tolong Pak. Kamu keluar. Nggak mau. Lepaskan.
Sorry ya. Pulang yuk. Susan, Ada apa? kamu belum maafin saya. Tom, kamu tuh nggak salah. Emang saya yang salah. Kamu yang salah. Maksud kamu apa sih? Lisa benar, Tom. Saya emang pencuri. Saya emang ngerebut hak wanita lain. Kamu tolong sampein maaf saya sama Lisa ya. Susan, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Saya sekarang udah gak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Kok perlu, saya kehilangan apa yang saya punya sekarang juga saya rela. Yang pasti saya udah jujur sama perasaan saya, itu aja. Tom, saya cuma nggak mau nama dan karir kamu tuh rusak karena saya. Saya nggak mau, Tom. Susan, maksud saya bukan itu. Selamat malam, Tom. Susan. Susan. Saya nggak akan biarin kamu berhubungan dengan perempuan murahan itu, Tommy. Kamu tuh cuma malu-maluin saya aja, tau nggak? Sejak kapan kamu punya hak untuk ngatur hidup saya? Oh, jelas aja dong saya punya hak. Saya istri kamu. Saya berhak ngatur kamu. Oh, dalam suasana rumah kayak begini, kamu masih mau ngomong soal hak kamu sebagai istri? Iya. Terus hak saya sebagai suami kamu taruh di mana? Emang selama ini kamu nggak pernah ngedapetin hak kamu sebagai suami? Kebiasaan pulang pagi, minum minuman keras, terus keluar sama laki-laki lain. Pantas nggak sih itu? Seorang istri dari Tommy Arsana? Kamu tuh mempergunain saya, tahu nggak? Diam, Tommy. Jangan coba-coba kamu nutupin kesalahan kamu dengan menyalahkan saya ya. Udah deh. Lisa, kita cerai aja. Apa? Cerai? Emang dengan cerai semua masalah akan selesai? Gitu? Hah? Hidup kayak gini cuma nyakitin hati kamu sama saya aja. Kamu apa-apaan sih, Tom? Tommy, buka, Tom! Tommy, saya belum selesai bicara, Tommy. Tom! Apa-apaan sih kamu? Tommy, Tom! Tommy, buka! Tommy! Tom, kamu mau tidur di mana, Tom? Tommy! Tom! Saya belum selesai bicara, Tommy! Tom! Kamu jangan, Tom! Tommy, buka, Tom! Kau setia kepadaku. Sampai si Edo tuh cuti segala loh. Habis gimana setiap malam dia nungguin di rumah sakit? Kamu harusnya bersyukur kalau adik kamu itu memiliki suami yang penuh kasih sayang. Bagi seorang wanita bukan hanya obat dari dokter, tapi ada hal lain yang lebih penting. Mama ini gimana sih? Di mana-mana kalau orang sakit parah, itu yang paling penting adalah obat. Kalau bukan obat apa lagi? Ada satu hal, perhatian. Perasaan aman, dibutuhkan, dilindungi, itu semua dapat membantu secara moral penyembuhan atas si pasien. Tanpa itu semua obat apapun tidak dapat menyembuhkan. Tante tuh benar. Makanya dari Surabaya saya langsung datang ke Jakarta. Karena orang sakit tuh secara moral kan perlu dukungan. Kayaknya tuh dia seneng kalau kita kunjungin. Kita datang, kita kasih semangat. Vin? Saya jadi ingat mama saya, Tante. Mama pasti seneng banget ya kamu ada di sana. Soalnya biasanya mama tuh rasa kesepian, nggak ada temennya. Untung kamu ada di sana. Diminum tehnya, Nairi? Makasih, Tante. Oh iya, saya lupa kuenya. Tunggu ntar ya. Vin, gak usah repot-repot, Vin. Mau langsung balik ke ini, rumah sakit. Percuma, Ri. Ngasih tau dia kalau dia udah punya keinginan, orangnya keras kepala.
Vina tuh memang rajin sekali. Hobinya tuh di dapur masak. Padahal tante udah kasih tahu, biarin aja pembantu yang ngerjain. Enggak, tapi emang bener, Ma. Vina tuh lebih suka di dapur ketimbang di kantor. Lebih suka megang pisau daripada komputer. Kenapa kamu, Vin? Kenapa, Vin? Nggak apa-apa tante, cuman kegores sedikit kok. Coba lihat. Kegores sampai berdarah gini. Mah, coba ambil obat merah, Ma. Makanya kamu tuh cocoknya bukan di dapur, tapi di kantor. Jadi wanita karir. Iya. Udah. Aduh, udah. Diem. Udah dong, Ron. Ini kan cuma luka kecil. Udah dong. Vin, luka kecil itu kalau nggak diobatin yang benar bisa jadi besar, bisa infeksi. Coba deh tante lihat. Kok ada ya orang sebaik Eri? Kadang-kadang dia ngingetin saya sama seseorang. Tapi siapa? Makanya sudah, Mungkin Bu. Eka anak saya. Bu. Apa yuk? Makanya sudah, Bu. Udah. Sepi ya, Bu, nggak ada Mas Eri. Kapan sih pulangnya? Nggak tahu yuk. Adiknya masuk rumah sakit. Sakit? Loh, Ibu kok nggak ikut ke Jakarta jenguk adiknya Mas Eri? Iya ya. Aneh juga. Eri kan udah lama tinggal di sini. Tapi saya kok belum tahu apa-apa tentang dia. Yang saya tahu dia sahabat dan teman kuliahnya Vina. Roni dan keluarganya betul-betul sangat menyayangi Vina. Apalagi yang ditunggu? Sebaiknya hubungan Vina dan Roni segera diresmiin. Vina pasti bahagia. Tante Sinta juga pasti lengkap kebahagiaannya. Tapi Tante Sinta pasti akan mengundang keluarga saya. Apa jadinya kalau mereka bertemu? Apa jadinya kalau Tante Sinta tahu siapa saya sebenarnya?